sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari dari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walau kita beribadah secara online, Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kesayangannya Tuhan. Pastinya adik-adik sudah menyiapkan yang terbaik buat Tuhan untuk memuji Tuhan hari ini ya kalian ya. Dan pastinya adik-adik juga udah mandi, terus udah pakai baju yang rapi. Nah sekarang kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Nanti kalian yang masuk dalam doa, yang bikin doa ya, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk adik-adik kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus kalau kami masih boleh beribadah walaupun online. Bapa, Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya nanti. Engkau yang pimpin ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji-muji akan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik boleh berdiri ya. Kita mau nyanyikan lagu lama nih Kak dia, lagu lama. Nanti adik-adik boleh baca liriknya di bawah ini ya. Yuk kita mau coba-cobanya. Tepuk tangan ya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Bener banget tuh kalian. Senin Selasa Tuhan selalu menyertai kita ya. Sama dengan kita meskipun masih pandemi, sukacita kita harus tetap ada ya, jangan sedih karena Tuhan selalu ada di dalam kehidupan adik-adik dan kakak. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu pujian kasih nih kalian. Jadi kalian harus pakai gerakan ya. Adik-adik di rumah juga pakai gerakan ya. Yuk tepuk tangan juga. Kasih itu apa ya?
K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Kasih apa ya? Kasih itu sabar, tidak marah-marah. Sayang semua orang, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak marah-marah. Sayang semua orang, seperti kasih Yesus. Orang sayang semua orang, seperti kasih Yesus. Sekali lagi orang, sayang semua orang, seperti kasih Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wah, Senin sampai Minggu Tuhan selalu bersama kita. Terus kita juga diajarkan untuk selalu mengasihi sesama kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita. Nah, selain kita menerapkan kasih dan kita harus mengucap syukur sama Tuhan, kita mau nyanyi lagu Nah, adik-adik di rumah pasti tahu dong, tapi silakan ya. Yuk, kita mau apa? Kita bisa menguji yang Tuhan meskipun online. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Adik-adik boleh duduk ya adik-adik di rumah. Kita mau lebih sungguh-sungguh masuk hadiratnya Tuhan.
pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Adik-adik boleh lipat tangannya, matanya, Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami ya Bapak, untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami Bapak. Kami boleh menggerakkan tubuh kami, memuliakan nama Engkau Yesus. Tuhan, kami meskipun masih ibadah online ya Bapak, kami ada kerinduan untuk ibadah offline ya Bapak, bertemu dengan teman-teman kami Tuhan. Kami hanya bisa berdoa, menyerahkan diri kami kepada Engkau ya Bapak. Kami mengimani Bapak mujizat nyata dalam kehidupan kami Yesus. Engkau yang pulihkan negara kami Indonesia ya Bapak. Kiranya pandemi ini bisa berakhir ya Bapak. Kami bisa menyembah dan bertemu dengan teman-teman kami, memuji dan menyatakan Engkau. Tuhan, kami juga telah menyiapkan hati kami ya Bapak. Kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu ya Bapak. Jadikanlah anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu sama-sama mau belajar untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi Tuhan. Ajar anak-anak untuk semakin dekat dengan Engkau ya Bapak, tidak makin menjauh dari Engkau Yesus. Tuhan, kiranya Engkau lah yang berbicara melalui firman ini, biar anak-anak ini bisa bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur kalian. Amin. Kenapa Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi, dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Aku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Kaleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Adik-adik, pernah nggak adik-adik ngalamin seperti Kaleb? Meskipun Kaleb melakukan suatu kesalahan, tapi dia nggak jujur sama papanya. Atau ada nggak dari adik-adik semua yang pernah mendapatkan nilai jelek, tapi adik-adik nggak jujur sama papa mama? Coba Cici pengen dengar dari adik-adik semua. Kira-kira adik-adik pernah begitu nggak? Oh, ada ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini Cici mau menceritakan sepasang suami istri yang pernah berbuat kebohongan. Adik-adik mau nonton videonya? Yuk kita tonton sama-sama. Kebanyakan cerita atau kisah berakhir dengan happily ever after. Namun yang satu ini tidak berakhir bahagia. Inilah kisah mengenai Ananias dan Safira. Jemaat mula-mula semakin bertambah banyak jumlahnya. Adapun mereka sehati dan sejiwa, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka.
karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjualnya dan hasil penjualan itu dibawa kepada rasul-rasul lalu dibagi-bagikan sesuai keperluan mereka. Yusuf, seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uang itu di depan kaki rasul-rasul sebagai persembahan. Semua orang bersuka kepada Yusuf atas perbuatannya. Ternyata tidak semua orang. Ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira melihat Yusuf disukai banyak orang dan menjadi iri. Dia pikir dia lebih baik. Ananias berkata kepada istrinya, "Kita juga pantas mendapat pujian seperti itu." Kemudian mereka membuat suatu rencana. Akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk menjual sebidang tanah. Namun mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mereka berharap akan terkenal dan mendapatkan pujian dari orang-orang percaya karena dianggap telah mengorbankan hartanya sebagai pengikut Kristus. Setelah Ananias dan istrinya berhasil menjual tanah itu, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di hadapan rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. 3 jam kemudian masuklah Safira, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab Safira, "Betul, sekian." Lalu Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Sejak saat itu, seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi takut dan semakin menghormati Tuhan. Nah, adik-adik, dalam video tersebut diceritakan ada sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira yang menjual tanah mereka dan memberikan hasil penjualan tanah mereka kepada Petrus, murid Tuhan Yesus. Ini tentunya sebuah perbuatan yang sangat baik ya adik-adik. Namun Tuhan Yesus melihat dari Ananias dan Safira mereka telah melakukan kebohongan. Apa kebohongannya mereka adik-adik? Ya, kebohongannya mereka adalah mereka mengambil sebagian hasil penjualan tanah mereka dan mereka pakai untuk kebutuhan pribadi mereka. Mereka tidak menyerahkan seluruhnya, tapi hanya sebagian. Tentunya ini adalah suatu kebohongan di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak menyukai kebohongan yang telah dilakukan Ananias dan Safira. Akhirnya mereka dihukum dan hukumannya apa adik-adik? Ya, mereka dihukum mati. Wih, serem banget ya adik-adik ceritanya. Mereka dihukum mati. Nah, adik-adik, pada hari ini kita mau belajar kalau sebuah kebohongan itu Tuhan Yesus nggak suka. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak berbohong. Meskipun adik-adik telah melakukan kebohongan, yuk kita mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Meskipun adik-adik telah melakukan dosa, Tuhan Yesus mau kok mengampuni adik-adik. Bukan hanya mengampuni, tapi Tuhan Yesus juga mau memulihkan adik-adik. Kebohongan adalah dosa yang serius di hadapan Tuhan. Dan kebohongan dapat menghancurkan kehidupan kita. Kebohongan dapat menyakiti diri kita, orang lain, bahkan Tuhan.
Nah, adik-adik, meskipun Tuhan membenci kebohongan, bagi adik-adik yang pernah melakukan kebohongan, yuk adik-adik kita mau minta ampun kepada Tuhan dan mengakui kesalahan kita. Tuhan bukan hanya mengampuni kita, tapi Dia juga akan memulihkan kehidupan kita. Nah, adik-adik, sekian dulu firman Tuhan hari ini. Yuk kita mau sama-sama melakukan kehidupan tanpa kebohongan. Tapi kita harus terus jujur karena Tuhan Yesus tahu apa yang selalu kita lakukan. Nah, adik-adik, yuk kita mau sama-sama belajar hidup jujur. Cici mau ajak adik-adik semua untuk menghafalkan sebuah ayat. Ayat kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Yuk kita mau sama-sama hafalkan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jangan lupa untuk dihafalkan ya adik-adik, supaya kita lebih mantap lagi dan lebih luar biasa lagi sebagai pelaku firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. God bless you.